Ke-81, khawatir dan malu jadi satu. Malam harinya, Baby disamper oleh Ning Ningrum, padahal badannya sudah lelah dan ingin tidur awalan. Tapi karena Ning Ningrum yang nyamper, ia ikut juga. Pulang jam berapa? Tanya Hamad dari dalam. Ia sudah dengan baju kokonya. Padahal tadi dia masih pakai baju kaos dalaman. Waduh, galak bener si Ustadz. Dipinjam sebentar istrinya. Mau raksya-raksyan, biasa deh. Harim kalau ngumpul. Ucap Ning Ningrum dengan nada guyon. Asal gak diajar yang aneh-aneh aja istriku ya Ning. Ning Ningrum melambai ke arah Baby dan mengajaknya langsung budal jalan. Ayo deh. Biar gak kemalaman, ada Dijah juga di sana. Yuk. Asik deh. Ajaknya. Baby menurut saja dan berjalan di samping Ning Ningrum yang langkahnya juga cepat. Sengaja aku panggil kamu, karena kayaknya teman kamu itu. Si Dijah punya hari pertama mondok yang sulit. Dia kok pas banget dapat kelas fikih yang ngajar Ning Melati, Dewan pula. Jadilah dia bulan-bulanan kelas. Hemf. Ya kamu jadi sahabatnya wajiblah menghibur. Katanya juga kamu tetap akrim sama Hamad. Coba deh. Kan Hamad itu concern bener sama fikih wanita. Coba kamu bantu-bantu ngajarin. Lah. Ning. Salah dong. Seharusnya Ning Ningrum. Saya mah gak bisa apa-apa. Keluh Baby jujur. Dia. Suruh ngajar Dijah. Apa gak menjadikan dia malah ke lembah kesesatan? Hamad aja kadang suka baca istighfar kalau lagi ngajar Baby. Saya mau tahu. Ajarannya Hamad gimana? Pasti kamu cerdas deh. Tapi kamunya tawadu dan gak mau nyombong. Ya Allah. Jujur Ning. Saya ini jauh sekali dari kata cerdas. Lagian level saya juga masih cetek. Masih bawah. Yang ada saya ini wajib dibimbing, bukan membimbing orang. Masa sih? Coba nanti dites sama Farah. Dia juga kepo. Sama istrinya Hamad yang terkenal itu. Bukan karena dia naksir Hamad ya. Ya tapi dulu sih iya kayaknya. Tapi temanku semua itu kalau tahu pria yang mereka taksir punya istri ya selesai. Jadi kejar lagi. Mereka juga mengerti yang namanya jodoh tak bisa dipaksa. Kok jadi kayak lagu ya? Keluh Ning Ningrum cekikikan sendiri. Intinya gitu. Tenang aja. Santai sama teman aku. Ya. Kadang mereka suka serius. Tapi itu cara mereka guyon sarkas. Iya. Siap Ning. Di base camp para guru tambahan yang didatangkan dari negeri orang itu. Sudah lumayan ramai. Ada beberapa yang memegang alat kasidah dan beberapa bernyanyi sholawat. Seru sih seru. Baby yang awalnya hanya menonton dan menikmati. Mengagumi suara merdu dan fasihnya mereka melantunkan semua kasidah itu. Mulai dari Alayalah binadrok, Natawasal bihubabah, Katkafani, sampai yang paling Baby suka, Bushrolana dan Bahib Bakwa Baridak karena ia sudah diajari bermain calti dari salah satu teman Ning Ningrum itu. Terlebih waktu Ning Ningrum bilang kasidah Busrolana dengan nada seperti almarhum Habib Abbas bin Alawi Al-Maliki sangat menyentuh hati. Mengartikannya untuk Baby. Karena yang berkasidah menghayati tiap baitnya. Ya semua pendengarnya ikut terharu dibuatnya. Semua ini dilakukan di dalam ruangan dan tak pakai mikrofon. Jadi semuanya hanya terdengar dari dalam. Plus tak kencang-kencang juga mainnya. Ya toibatu madzanakul. Wafiki kathala rasul. Wa kuluna narjul wusyul, li Muhammadin nabina. Duhai Thaibah, Madinah, apa yang bisa kami katakan? Jika Rasul telah mendiami wilayahmu, dan kami semua ingin berjumpa dengan Muhammad, Nabi kami. Indahnya syair itu, yang mengutarakan betapa cintanya seorang hamba Allah yang begitu cintanya pada nabinya dan bertemu dengan kota penuh sejarah Madinah, tempat Rasul dulu tinggal. Baby juga jeti membayangkan. Betapa beruntungnya Madinah. Dengan julukannya, Madinatul Rasul. Setelah puas berkasidah makanan pun datang. Sepertinya si Ning Ningrum yang memesan. Semua hidangan lokal. Padahal Baby berharapnya dapat kudapan khas Timur Tengah gitu. Atau ya minimal ke Turki-Turkian gitu. Yang datang malah gorengan anget. Ada juga wedang ronde, lalu STMJ. Kok aneh bin ajaib ini. Aku sengaja mesan makanan khas ini. Ya merakyat. Kan mereka gak tahu ada beginian di sini. Dengan kearifan micin dan bahan utama yang ada di pasar.
Ning Ningrum menyaplok gorengan tempe mendoang hangat plus sambal kacangnya. Yang jadi masalah adalah si sambal. Gorengannya si baby hajar bay. Iya sih Ning. Lebih anget ya. Hehehe. Nyaman di kantong juga. Guys, this is fritters. Try it. Ucapnya dalam bahasa Inggris. Itu yang diputuskan Ning Ningrum biar baby dan Dijah bisa ngerti. Walau keduanya juga nggak sejago itu bahasa Inggrisnya. Tapi ya sedikit ngertilah. Fritters dong dari kata mendoan, kan keren. Ning Ningrum juga menjelaskan apa itu tempe mendoan. Lah si perempuan cantik bercadar berdarah bule yekan dari luar negeri. Bule juga kan takjub dengan rasa dan sensasinya. Khususnya karena dicocol dengan sambal kacang. Katanya, kelezatan yang eksotis. Dijah dan baby makan juga, karena banyak sekali gorengan yang dipesan. Hanya saja untuk stemnya hanya pesan separuh. Karena takutnya kekenyangan semua, baby memutuskan berdua dengan Dijah. Minum 1 gelas saja. Kok? Gak ada Ning melatih sini? Tanya baby penasaran. Karena sejak tadi tak ada kehadiran orang itu. Sengaja. Orang mau asik-asikan. Dia sekarang sensian. Heran aku. Kamu Jah? Diapain aja sama melati seharian ini? Ayo jujur. Farah yang liak. Dia bilang kamu dibuat susah seharian ini. Ucap Ning Ningrum nembak ke arah Dijah. Dijah dibuat celingukan. Sepertinya dia memang berencana memendam itu semua. Ia tak berencana bercerita. Karena wajah tertekan kalemnya itu berubah jadi panik. Gak apa Ning. Saya kan murid. Nurut sama guru. Gak gitu konsepnya. Kalau guru ngajarin yang gak bener wajib diprotes. Ditolak. Sudah hilang kewajiban nurut dan takzimu kepadanya. Jelas Ning Ningrum tegas. Dijah menunduk dan baby semakin penasaran. Ia menepuk paha Dijah pelan. Kenapa sahabatnya yang super periang itu berubah drastis sekali? Kenapa hidup bisa membuat yang indah berwarna jadi abu-abu? Benar ucapan orang zaman dulu, hidup berputar. Dan mungkin Dijah sekarang ada di titik terbawahnya. Saya gak berani Ning. Saya takut kualat. Gini loh Jah. Saya di sini juga posisinya hampir sama dengan kamu. Saya tahu sulitnya kayak apa. Dan kalau kamu pendam itu semua, kamu bisa stres sendiri. Kalau kamu sedih, nangis Jah. Kamu stres mau ngeluh, ngeluh aja. Jangan dipendam sendiri. Kamu mikir kamu hidup sendiri. Tapi ada banyak yang peduli sama kamu. Baby, mungkin aku gak terlalu dekat. Tapi ya bisalah kamu mempertimbangkan aku jadi orang yang peduli sama kamu. Percaya sama aku. Aku tahu apa yang kamu rasa. Kalaupun kamu gak mau cerita, Farah bisa cerita. Tapi aku yang translate. Terserah kamu sih. Kalau kamu cerita, kamu dapat 2, 1 hati kamu lega, dan sikap buruk itu bisa aja berhenti. Tapi kalau Farah yang cerita, hati kamu masih sama beratnya. Ini sih sama aja nasihat, semi mengancam. Walau baby paham niatan baik Ning Ningrum. Kan sejak dulu, dia memang punya approach yang agak ajaib. Dijah sepertinya sedang merasa serba salah. Udah Jah, cerita aja. Kalau memang keterlaluan, ya harus ditindak. Kan Gus Hanan dan Pak Kiai bilang. Ingat gak? Di pondok ini gak boleh ada perundungan. Itu prinsipnya. Kalau kamu diperlakukan buruk bukan karena kamu salah, atau karena kamu kena hukum. Ya namanya perundungan. Dari kelas diniyah awal. Aku gak boleh ikut kelas. Jadi aku dikasih pertanyaan. Dan aku gak bisa jawab, aku diminta berdiri di depan kelas. Setelah jam itu selesai aku kena hukuman taksir 5 jam. Baru bisa selesai dan makan siang. Seharusnya aku bisa istirahat. Tapi karena bolos di kelas selanjutnya aku kena taksir juga. Jelas Dijah yang sepertinya memang tertekan dan nahan air mata. Baby memeluknya dan menepuk punggung Dijah pelan. Farah seharusnya yang ngajar kelas bahasa Arab 2 jam setelah itu. Dan nyadar kamu dihukum di lapangan. Dia yang cerita ke aku. Makanya aku tanya kamu langsung. Kamu buat kesalahan apa sampai dihukum kayak begitu? Ya kalau orang yang ketahuan main handphone. Atau absen tanpa izin yang jelas. Atau ketahuan pacaran. Surat-suratan. Baru pantas dapat hukuman seberat itu.
Ya kan aku konfirmasi dulu. Ya kali aja kamu Hanan kepergok pacaran gitu. Hehehe, bercanda. Ya sudah. Sudah jelas alasannya kan? Ucap Ning Ingram bisa-bisanya Gwen macam itu. Ini lagi teh. Krik. Krik. Macam kini. Saya nggak berani dekat dengan Gus Hanan kok Ning. Tenang aja. Balas Dijah. Kamu dekat sama Hanan juga nggak masalah aja. Nggak masalah pakai banget. Ibuku dan Buya juga sepertinya suka kok sama kamu. Jadi nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Jelas Ning Ningrum lagi dengan kalem. Dijah menunduk. Lalu menggeleng. Saya kurang ajar sekali kalau menganggap seperti itu. Saya sadar diri Ning. Selama ini ada banyak orang baik menolong saya. Dan mana mungkin saya mau minta lebih. Bener nih. Kalau kamu beneran gak mau sama Hanan. Nanti si Farah aku ajuin. Farah? Kif, how to ibu ahi Hanan? Farah mengangguk dan cekikikan. Nah, kiring. Jawabnya lagi. Ya, ditolak lagi sama Farah. Apa Hanan ini kurang karismatik ya? Kok banyakan yang naksir suamimu ya Beb? Apa hebatnya sih Ustadz Hamad itu sampai ada banyak yang naksir? Goda Ning Ningrum lagi. Baby mencolek lengan Ning Ningrum. Ini karena keceplosan sih. Ning jangan gitulah. Saya baru aja gencatan senjata hari ini. Oh, ya gak masalah. Namanya suami istri itu, tengkar itu wajar aja sih. Malah tambah awet. Kan berasa kayak pacaran terus. Ledek Ning Ningrum lagi. Baby hanya mencebik. Ah ya, aku dengar mengenai kasus yang di desa Rosita. Kayaknya 2 orang itu mau ke sana lagi deh. Kalian gak akan dibawa, mereka akan bawa lelakian aja ke sana. Ada 3 orang apa? Tapi yang main karakternya 2 orang itu, Hamad dan Hanan. Kalian udah tahu. Baby dan Dijah menggeleng. Gitu ya? Atau kalian sengaja gak dikasih tahu? Hanan bilang kalau Baby itu nekatan orangnya. Palingan takut kamu nekat ya Beb. Dih, kok aku nekat sih? Aku gak ngapa-ngapain kok. Protesnya lagi. Ning, tapi mau diapain di sana? Terakhir saya dengarnya di sana. Hampir semua penduduknya modelan begitu. Yang percaya sihir-sihir karena sudah turun-menurun dari orang tuanya. Terus mau diapain? Ada beberapa ustadz juga yang didatangkan tapi gak mempan. Gini Jah. Ada kasus serupa dulu. Di zaman orang soleh. Zamannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sohibul Latif Haddad. Yang di sekelilingnya banyak warga yang aplikasi sihir. Dibaca dan dirutinkan pembacaan ratib itu. Maka sihir itu pengaruhnya musnah berturut-turut. Kan salah satu faedahnya ratib itu kalau dilazimkan adalah mencegah gangguan sihir juga. Pelindung diri, ya palingan. Ini tebakan aku sih ya. Mereka mungkin akan baca itu, dan ya mungkin ada amalan lain. Karena yang mereka ajak bukan orang main-main. Ya doakan aja sih. Mereka tahu kok apa yang dilakuin. Toh, ini ada di jalan yang benar. Niatnya dakwah. Ya tapi Ning. Kemarin aja ancamannya nyawa. Protes Baby. Bukan nyawa mereka. Tapi kamu. Mereka ngincarnya cewek. Bukan cowok. Nah, the question is. Kenapa bisa si Rosita lama tinggal di sana? Dengan lokasi yang dekat. Bukan dekat lagi sih. Tapi satu desa. Tinggal jalan aja nyampe. Kenapa bisa dia adem ayem aja di sana? Biasanya. Kalau orang tahu ada seperti itu. Dan ancamannya nyawa perempuan. Ya kan dia akan pergi. Menjauh. Plus Rosita perempuan dan belum nikah. Aku heran aja. Tapi ya nggak tahu lagi. Tapi memang Ustazah Rosita bilang. Dan minta tolong nih. Waktu itu. Kita ada di sana juga. Di depan toko buku. Ketemu sama Ustadz Hamad dan beliau minta tolong plus menceritakan semuanya. Tadinya kan mau ada kelas khusus. Seminggu sekali dari perempuan dan laki-laki, karena kejadian kemarin itu. Dipending semuanya. Jelas Dijah lagi. Aku tahu. Kan Hanan konsul sama aku. Dia memutuskan akan bawa beberapa teman ke sana dalam waktu dekat ini. Aku udah bilang ke dia ini bahaya. Dan apa dia yakin? Orangnya maksa. Ya sudah. Dia sudah tahu resikonya juga kan. Bahasan menjadi serius.
Dan Baby ikutan panik. Suaminya juga akan ikut dalam misi itu. Bagaimana ia gak panik? Ia melirik ke Dijah yang punya ekspresi yang sama. Ia panikin siapa? Baby pulang karena disamper suaminya. Sudah malam. Gitu aja. Dan mereka pulang ke rumah mereka berduaan. Gandengan tangan Baby terasa lebih erat. Karena hatinya yang berat. Kamu kenapa? Ada omongan yang gak enak tadi. Aku sebenarnya gak suka kalau kamu terlalu sering kumpul dengan perempuan banyak. Bukan maksudnya membatasi pergaulan dan mengurangi sosialisasi kamu. Bukan. Hamad berhenti karena sudah sampai dan ia membukakan pintu. Seperti biasa juga ia membiarkan Baby masuk terlebih dahulu. Sang istri masuk dengan menyebut salam dan melangkah pertama kali dengan kaki kanannya, seperti sunnah yang diajarkan. Ia melepas jilbabnya dan melepas juga gamis luarannya. Tapi, perempuan kalau berkumpul itu sering hibah. Aku takut kamu keseret. Masalahnya yang duduk bersama orang hibah itu dosanya sama aja. Kata. Lanjut Hamad masih berdiri di depan pintu dan memandangi wajah istrinya yang menurutnya aneh itu. Dari tatapan Baby kepadanya. Terlihat sangat aneh. Beda dari biasanya. Jadi wajar aja dia berkesimpulan ada yang gak beres di sini. Mas. Balas Baby dengan lembut. Matanya memandang lurus dengan perasaan campur aduk. Ada rasa cemas, takut, dan sayang. Pria ini mampu mengobrak-abrik dunianya yang sudah kadung semerawut. Menatanya lurus dan masa depannya membaik. Tapi hatinya yang jadi super sensitif. Sensitif karena semua tindak tanduknya. Baby tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Lalu menabrakkan dirinya ke tubuh pria itu. Memeluknya erat. Aku takut kamu kenapa-kenapa, Mas. Bisiknya di dada Hamad. Sebenarnya Baby masih mau jual mahal. Masa abis ngambek dia main peluk-peluk aja. Tapi setelah mendengar ucapan Ning Ningrum mengenai mereka akan pergi ke desa itu untuk membereskan masalah di sana, membuat rasa khawatirnya meroket. Ia takut atas keselamatan suaminya. Hehehe, kok kenapa-kenapa? Emang ada apa? Sampai kenapa-kenapa? Tanyanya mengelak. Baby menepuk dadanya pelan. Sedikit kesal. Aku tahu, kamu mau ke desa itu lagi. Barengan dengan grup yang dibuat Gus Hanan. Aku tahu tujuan kalian mulia. Tapi aku berhak juga kan? Khawatir sama kamu. Baby merasakan kepalanya dielus lembut oleh Hamad. Dan keningnya dicium setelah wajahnya ditengadahkan. Insya Allah, gak akan ada yang terluka, dan semuanya selesai. Doakan ya. Di dalam pondok, keesokan harinya. Dijah merasakan kegelisahan yang sama. Ia sudah tak memerdulikan lirikan tajam dari salah satu sisi lapangan. Ia sedang mengikuti upacara dan berdiri paling depan. Pandangannya lurus. Dengan pakaian seragam lengkap, postur yang benar. Dan sejak tadi dia menunduk anteng. Tubuhnya diam, tapi pikirannya kemana-mana. Memikirkan keselamatan tim Gus Hanan yang mau pergi ke desa itu lagi. Selesai upacara, Dijah dihampiri oleh sosok Farah. Si guru tambahan sementara yang hanya bisa bahasa Arab dan Inggris. Wajahmu terlihat sumpek. Ada apa? Tanyanya dengan bahasa Arab campuran Inggris. Demi bisa dipahami oleh Dijah. Dijah hanya menggeleng. Bingung juga mau bilang apa. Kamu sudah selesaikan tugas kamu kemarin? Hukuman kamu. Ada suara dari belakang Dijah. Dan begitu menoleh. Ia mendapati Ning Melati. Sudah Ning. Sekarang saya ada tugas dari Ning Ningrum. Kemarin saya dimintai tolong. Permisi. Ucapnya berusaha kabur. Dia sama sekali tak ada tugas atau dimintai tolong oleh siapapun. Tak ada. Dijah berbohong. Tapi ia harus kabur daripada ditaksir yang tidak-tidak lagi. Dijah pamit kepada Farah dan berjalan cepat menuju kantor Gus Hanan. Entah kenapa dia malah melangkah ke tempat ini. Kakinya melaju begitu saja menuju tempat ini. Tempat yang dulu jadi tempat favoritnya. Loh, ngapain Jah? Kok ada di sini? Disuruh siapa? Tanya suara pria yang sangat ia kenali. Oh, Gus. Itu. Gak ada. Cuma saya khawatir karena dengar Gus Hanan dan timnya akan ke desa itu lagi dalam waktu dekat. Jawab Dijah menunduk, merasa dirinya lancang sekali.
Tapi memang benar ia khawatir. Sepanjang malam ia sulit tidur dan kepikiran yang tidak-tidak. Ia tahu betapa kelamnya dunia itu. Karena dulu pernah jadi saksi hidupnya. Mantan suaminya sendiri. Oh, siapa yang cerita? Ning Ningrum. Wah, saya harus terima kasih sama dia. Atau bagaimana nih? Sampai buat kamu datang sendiri ke sini dan bilang khawatir. Ini yang dikhawatirkan saya. Apa semuanya ya? Biar saya sedikit jelas mau ger apa enggak gitu? Tanya Gus Hanan sambil meledek. Kali ini Dijah mendongak dan mendapati pria itu sedang menyengir dengan tangan membawa banyak kertas. Semuanya Gus. Tapi saya harap Gus juga berhati-hati. Begitu saja sudah membuat Dijah ngos-ngosan karena malu setengah mati. Antara khawatir dan malu bercampur jadi satu.